Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah at-tulab fil ma'had Rumah Quran Fakultas Saintek yang Bapak hormati, dan mungkin ada yang lain yang ada Bu Yeti, semua ada ya. Ini hanya santri saja ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita sudah mulai lagi untuk melanjutkan kajian ya tentang hadis arba'in. Sebetulnya kemarin itu harus selesai ya, cuma ada beberapa gangguan, jadi baru sampai ke hadis yang ke-16. Jadi perlu Bapak sampaikan ini sebagai mukadimah bahwa terutama bagi yang baru ya, mahasiswa santriwati yang baru, bahwa salah satu kajian dari Ulumah Quran ini adalah mencoba melihat bagaimana selain Al-Quran juga kita bisa menghafal hazanah tentang hadis ya begitu. Nah, termasuk juga mungkin kajian-kajian yang berkaitan dengan pensarahan ya ataupun juga ulumul hadisnya. Para santri bahwa hadis yang ke-17 ini ada kan punya itunya ya. Punya masing-masing kan? Ada Pak. Kalau boleh silakan dibuka ya sambil dikaji. Nanti ada yang belum paham silakan di sharingkan dengan Bapak ya. Bahwa hadis yang ke-17 ini tentang berlaku ihsan ya di semua perlakuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang Imam Nawawi ketika dia menyampaikan hadis, dia hanya menyampaikan dari sahabatnya saja ya, jadi tidak dengan sanadnya. Hadis ini coba diikuti ya, disimak bersama, silakan disimak di bukunya masing-masing. Hadis yang ke-17 ini adalah bareng Bapak baca dulu sekali ya, kemudian diikuti oleh mahasiswa di masing-masing ya. Tidak usah pakai on kamera, on speaker, nggak apa-apa lah ya, dibaca di masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya dalam hati. An Abi Ya'la Saddadi bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ini innallaha katabal ihsana. Kalau innallaha innama tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Innallaha ya. Innallaha katabal insana ala kulli syai'in. Kalau bisa sambil hafal ya. Innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul kitlata. Kitlah ya kalau diberhentikan. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlata. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibhata atau dibha. Wal yuhidda ahadukum saprotahu wal yurih dabihatahu wal yurih dabihata. Rawahul Muslim. Diulangi sambil di murojaah ya, sambil dihafalkan, copy paste ke dalam hati masing-masing, ke dalam hafalan masing-masing. An Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal insana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza dabahtum fa ahsanu dabha wal yuhidda ahadukum saprotahu wal yurih dabihata. Bapak sobat terjemahkan ya hadis ini dari Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya ya, kepada sahabat itu, an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para santri ketika disebut nama Muhammad ya, kita sambung dengan kata shollu alaihi ya, Allahumma sholli ala Muhammad, atau salawat yang paling kita hafal ya, sholli wa sallim wa barik alaihi.
Kata Rasulullah, barang siapa yang disebut nama Rasul ya Muhammad, kemudian kita tidak bisa menyebutnya, melanjutkannya dengan sholawat, maka itu termasuk golongan orang yang pelit ya begitu. Jadi ketika disebut nama Rasulullah, maka kita menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim sallu alaihi. Pokoknya disambut dengan sholawat. Innallaha, sungguhnya Allah, kataba, mencatat ya, menulis al-ihsana, tentang ihsan, tentang kebaikan. Ala kulli syai'in, terhadap semua, segala sesuatu, maksudnya kulli itu kulla ya, kulli syai'in, ala kulli jar majrur ya, syai'in setiap sesuatu. Jadi semua urusan ya, semua perkara. Jadi Allah menetapkan bahwa semua perkara itu harus dengan ihsan, dengan baik begitu. Ini Rasulullah mencontohkannya ya dengan sesuatu yang nampaknya sesuatu yang mengerikan ya gitu. Dan di hadis berikutnya, faidza qataltum, apabila membunuh, fa ahsinul qitlah, maka membunuhlah dengan baik. Lanjut, wa idza dabahtum, dan apabila dabahtum, menyembelih, fa ahsinu dahbah ya. Fa ahsinu dibha, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan itu. Jadi maksudnya bersembelihlah dengan baik. Lakukan dengan maksudnya disembelih dengan baik ya. Kemudian sampai dijelaskan ya, wal yuhidda ahadukum saprotahu ya. Kemudian hendaklah setiap kalian itu menajamkan pisaunya. Kemudian wal yurih dabihatahu. Kemudian yurih itu roha, itu senangkan ya yang disembelih itu. Wal yurih, senangkanlah atau gembirakanlah yang disembelih itu. Nah, walaupun ya para santri, kalau kita melihat membunuh, bagaimana membunuh yang baik ya, bagaimana menyembelih yang baik, memang dalam konteks bahasa biasa agak susah ya melihatnya. Tapi dalam konteks secara umum ya, bahwa bagaimana menyembelih dengan baik, satu pakai Bismillahirrahmanirrahim ya, sebut nama asma Allah. Yang kedua, ini dijelaskan di sini, wal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah si yang untuk menyembelihnya itu pisau atau golok atau apa gitu ya, yang biasa dipakai itulah ya, diruncingkan ya atau ditajamkan. Sampai waruyurih dabihatahu ya. Si binatang yang mau disembelih itu mestinya kita singa rasa gembira begitu ya. Kalau bisa lah begitu, semacam di ya itulah Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang tidak tega ya kita kalau menyembelih. Nanti Anda adakan praktek ibadah ya dalam konteks penyembelihan. Kadang-kadang ketika kita menyembelih, kita tidak tega ya untuk menyembelih. Tapi nggak ada masalah, memang harus sembelih ya kalau binatang itu mau mati ya kita makan. Asal binatang itu halal. Kemudian yang pertama, sebut dengan asma Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena yang lain. Yang kedua, tajamkan dalam konteks alat tempat penyembelihannya. Nah, sebelumnya faida qataltum fa ahsinul qitlah ya, ini barangkali apabila kamu membunuh, di mana bunuh itu ya pasti di medan perang ya. Kita membunuh di medan perang, atau kita membunuh orang itu yang pembunuh dibunuh lagi itu ya. Atau dalam bahasa Islamnya adalah apa namanya, hukum bunuh ya, hukum kisos. Nah, maka dalam konteks membunuh pasti yang pertama, alat untuk membunuhnya dipertajam. Apa namanya, jangan sampai pas mau dibunuh dia malah kita merasa kasihan ya begitu. Jadi tidak jadi dibunuh ya, nggak boleh begitu ya. Misalkan ayam mau disembelih, nggak jadi disembelih, bukan itu ya. Yang harus ihsan itu kata Rasulullah SAW, maka dibunuhlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Jadi kalau kita sedang ada peperangan atau ada hukum kisos, kalau kita buat sembelihan ya, maka ambilkanlah alat-alat yang pisau atau alat penyembelihannya adalah yang tajam ya, begitu, yang baik. Jadi para santri, bahwa berlaku ihsan itu dalam segala urusan. Jadi kesimpulan hadis ini, berlaku ihsan dalam semua urusan. Artinya bahwa apa saja dalam ini dicontohkan dalam hadis ini ya, adalah sesuatu yang
Ini kan kesannya agak ini ya, agak serem gitu ya, harus ngebunuh, harus nyembelih gitu. Kalau ada hukum Islam berjalan kan kita ada kisos ya, tapi nggak ada masalah, ada memang itu aturannya begitu ya. Atau sedang perang. Nah, bagaimana membunuh yang tidak baik? Ya itu mungkin dimutilasi dengan cara kekejaman ya begitu. Dengan cara-cara yang ini ya kalau memang sudah harus dibunuh ya kita bunuh ya begitu. Misalkan ada orang murtad ya atau kita sedang tadi lah ya ada kisos dan lain-lain atau secara umum mungkin di medan perang ya begitu. Jadi kalau kita bunuh medan perang jangan dimutilasi ya karena benci, karena kejam. Misalnya kita atas dasar kekejaman kemudian sampai dimutilasi dan lain-lain ya begitu. Jadi boleh membunuh ya dalam konteks sesuai dengan syariat gitu ya, asal dalam konteksnya sesuai dengan aturan yang sudah Allah sampaikan gitu ya. Termasuk membunuh binatang ya. Kalau tidak dibunuh dulu masa dimakan mentah-mentah ya. Jadi binatang pun memang harus disembelih ya begitu dibunuh dulu kemudian baru dimakan. Barangkali itulah ya hadis yang ke ihsan, yang ke-17 tentang ihsan dalam segala hal. Jadi segala urusan yang kita lakukan maka lakukanlah dengan ihsan. Hatta kita menyembelih atau membunuh ya begitu. Apalagi dalam konteks kebaikan yang lain ya begitu Dwi. Dalam hal yang lain ya pasti kita harus lebih ihsan ya begitu. Dalam konteks membunuh pun menyembelih dan lain-lain itu mesti disiapkan dengan senjata yang lebih kuat. Jadi dalam bahasa lainnya jangan dianiaya begitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita binatang lekek begitu saja ya begitu. Kemudian tidak dilihat pisaunya tajam atau tidak, dingin atau tidak ya begitu. Sampai ayam habis disembelih lari-lari lah begitu ya. Itu kan kasihan gitu. Jadi atur sedemikian rupa bagaimana penyembelihan itu dilaksanakan dengan cara yang ihsan. Dan tentunya ahsinu di semua urusan ya. Bahkan ihsan di hadis yang lain kan mahwal ihsan ya, kebaikan itu apa? Ketika dirangkai dengan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan adalah konteksnya antabudallah karena kata rohu ya, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak mampu melihat Allah, Allah mas senantiasa melihat kita. Itu ihsan dalam pengertian rangkaian dengan secara khusus dan ihsan di sini maksudnya adalah berbuat baik terhadap apa saja ya, termasuk sesuatu yang oleh kita bahkan dianggap mungkin itu sesuatu yang mengerikan ya begitu. Karena harus menyembelih, harus membunuh orang. Begitu barangkali Dewi di hadis yang ke-17 sebelum lanjut ke hadis yang lain barangkali ada pertanyaannya supaya tidak lupa. Silakan kalau ada yang mau bertanya kaitan dengan berlaku ihsan terhadap segala sesuatu ya begitu. Maka kalau ada yang mau nanya. Enggak, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung on mic ya. Maka silakan. Maka apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kamu nggak dimatiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Fani. Ya izin bertanya Pak tentang berbuat baik segala sesuatu ini. Di ungkapan hadisnya itu kan sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Terus selanjutnya tuh Fani kira outputnya tuh berbuat baik atas segala sesuatu tuh enggak dalam hal penyembelihan gitu, dalam semua hal aspek kebaikan kita di manusia gitu, kayak nggak cuman ke hewan aja gitu, tapi ke manusia juga. Tapi pertanyaannya mungkin, kenapa di sini pada hadisnya, "Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik," gitu, padahal ini berbuat baik atas segala sesuatu. Kebayang nggak Pak pertanyaannya? Masih di off mic Pak. Ya, kebayang Fani pertanyaannya. Jadi maksudnya ini itulah ya tadi sudah Bapak sampaikan sedikit ya Fani bahwa hatta kita berbuat semacam dalam bahasa kita membunuh kemudian menyembelih itu kan suatu yang dianggap oleh kita itu mengerikan gitu ya atau bukan kejam ya atau ya mengerikan lah begitu. Itu pun harus berbuat baik. Ya apalagi dalam konteks yang kebaikan yang biasa itu mah sudah biasa ya begitu. Kita berbuat baik kepada orang yang bahkan kepada orang yang jadi pemaaf gitu ya.
kepada orang yang berbuat jelek pun kalau bisa kita berupaya berbuat baik. Walaupun memang di ayat itu disebut ya, misalkan ada firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang seumpama. Tapi paman apa wasaha, barang siapa yang berbuat baik dan mengislahkan itu lebih baik. Gitu. Artinya kan berbuat baik juga walaupun kejelekan. Nah, hadis ini Pani memang memberikan contoh kepada kita yang kata kita jelek pun, jahat pun, jahat, kejam pun ya kita harus berbuat baik gitu. Kalau berbuat baik terhadap sesuatu yang sudah baik memang ada masalah ya, berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga ya, kepada teman dan lain-lain gitu. Ini makanya di hadis ini malah dicontohkannya kan ke yang pembunuhan ya gitu. Pembunuhan, penyembelihan. Itu maksudnya bahwa terhadap membunuh pun harus dengan cara yang baik. Hatta kita menyembelih orang pun menyembelih satu binatang ya, itu pun dengan cara yang baik. Jangan semena-mena karena diperintahkan harus, makanya kan di India suka ada ya yang motong kambing kemudian ya begitu dipotong. Itu kan kalau kita lihat dari kebiasaan itu tidak baik ya begitu. Karena harus dengan, bahkan di ujung ayat ini kan wa yurih dabihatahu. Jadi gembirakanlah, senangkan gitu ya, bisa ya mau ayam, kalau ayam ya. Kalau Bapak suka begitu Pak nih, kamu ayam sebetulnya ya saya ini merasa begitu begini ya, tapi memang ibadahmu adalah disembelih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sembelih dan sudah disiapkan pisau yang tajam gitu. Jadi itulah yang antara juga ya wal yurih dabihatahu. Jadi hewan yang disembelih itu harus merasa senang. Bahkan Bapak mah kalau nyembelih hewan kurban ya, di pas boleh disembelih itu suka dikasih itu ya tanah di ininya itu ya, di mulutnya itu Pani, supaya katanya si binatang itu merasa senang gitu ya. Sehingga walaupun disembelih tapi dia ceria gitu ya dalam bahasa ininya. Senang, merasa senang. Dan memang itu tugas binatang ya. Bahimatul an'am, binatang-binatang ternak, binatang-binatang penyembelihan memang tugasnya adalah disembelih oleh majikannya ya, gitu. Oleh yang punyanya. Jadi kita tidak berarti bahwa menyembelih hewan kurban kita tidak baik ya. Tidak berarti ketika kita buat kisos kita tidak baik. Ketika membunuh para pembunuh kita tidak baik, itu baik ya begitu. Makanya Allah mencontohkannya, Rasulullah mencontohkannya dengan membunuh dan dengan menyembelih. Begitu Pani. Iya Pak. Terima kasih. Masih ada? Bapak Dwi izin bertanya. Dwi. Kan tadi sama Bapak disebutin di hadis ke-17 ini kan ada innallaha kataba al-ihsana. Nah, al-ihsana di hadis ke-17 ini kan artinya berbuat baik. Sedangkan tadi yang Bapak sebutkan di hadis di hadis kedua, ihsan di sana artinya tetap ihsan. Apakah ada perbedaan arti secara lafadz di hadis ke-17 sama hadis kedua? Iya, itu kan konteksnya ya, bergantung konteksnya. Jadi iya Dwi paham. Jadi melihat perkataan dalam sebuah ayat atau hadis ya memang harus dilihat bukan hanya tekstualnya saja tapi kontekstualnya. Jadi kalau dalam misalkan ada kata yang dalam bahasa Indonesia murodi, mustarok gitu ya. Doroba misalkan tidak berarti memukul ya semua, tapi ada kata duribat itu perumpamaan dan lain-lain. Kemudian kata ihsan itu memang di hadis yang tadi Bapak bacakan itu mahwal ihsan itu maksudnya juga ketetapan atau kebaikan ya, bahwa kebaikan di situ atau ihsan di situ ya adalah antabudallah karena kata rohu pa takun tarahu pa innahu yaraka. Nah, ini dalam hadis ini harus lihat kontekstualnya ya, bahwa hadis ini Allah memberikan ketetapan berbuat baik. Sudah menulis bahwa berbuat baik itu adalah terhadap semua hal. Jadi hatta sehingga ketika kita melakukan pembunuhan pun dan lain-lain ya, penyembelihan dan lain-lain, itu pun mesti dilakukan dengan cara yang baik. Ya, poinnya memang dalam bahasa lain kan ihsan itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah ya, atau ikhlas. Begitu. Atau ibadah yang lebih sempurna ya, atau kesempurnaan. Jadi kalau dibahas tentang ihsan memang agak panjang ya. Jadi kesempurnaan itu artinya ya kita menyerahkan sepenuhnya ya, bahwa sesuatu itu adalah antabudallah karena kata rohu ya, fa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Jadi artinya ya kita tidak
tidak karunya mau dibunuh lagi mah ya, padahal dia pembunuh ya memang harus dikisos. Dalam hukum Indonesia kan tidak ada ya, di Indonesia adanya ya jadi yang membunuh, yang nyuri, yang apa pun mereka ditahan ya gitu, di penjara. Padahal dalam Islam itu diajarkan untuk dikisos ya. Kalau pembunuh ya dibunuh lagi dan lain-lain. Ya walaupun itu dilaksanakan, lakukan dengan cara yang baik. Begitu Dewi ya. Itu lihat teks dan kontekstualnya begitu ya. Dewi. Memang masih banyak ya kata ihsan di hadis-hadis yang lain ya yang berkaitan dengan kebaikan ini. Begitu, masih ada yang lain? Kata ihsan, berlaku ihsan di segala sesuatu ya, segala sesuatu. Kalau nggak ada, kita masuk dulu ke hadis yang nomor 18 ya. Coba kita lihat hadisnya, silakan oleh para santri diikuti ya bacaan Bapak, kemudian sambung dengan bacaan di masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah, an itu Rasul ya, karena jar majrur. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa jadi maf'ul ya bi khuluqin hasanin. Ini pun ada kaitannya dengan hasannya dengan kaibakan juga nih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi badin nusaihin hasanun sahihun. Sekali lagi sambil Bapak terjemahkan ya, hadis ini dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman dari Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha ya. Jadi maf'ul ya. Haitsu ma kunta, di mana saja Anda ada. Kana, kanu, kanat, kunta, kunti, kuntuma, kuntum, kunta ya. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Ittaqillaha, bertakwalah Allah kepada Allah. Haitsu ma kunta, di mana saja Anda berada. Kamu berada. Wa atbi'i, dan ikutilah as-sayyi'ata, kejelekan ya, atau kejahatan atau keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamuha, akan menghapusnya, akan mendeletnya ya begitu. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, ini bukan ihsan ya, hasan. Kalau hasan memang baik ya, kalau ihsan kebaikan. Maka tadi memang penetapan kebaikan. Tapi dalam konteks yang lain memang hasan dengan ihsan itu secara umum maksudnya kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala, dia berkata, hadis ini hadisun hasanun hasan. Dan dari nushah yang lain hasanun sahihun. Hasan dan sahih. Jadi hadis itu kan ada yang sahih ya, ada hadis yang hasan. Hadis yang sahih adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Mungkin Anda sudah belajar ya sedikit-sedikit. Di antaranya adalah rawinya adil, sanadnya bersambung, kemudian sikoh ya, rawinya sikoh, kuat hafalan, kemudian tidak cacat dan tidak janggal. Bedanya dengan hasan itu adalah nomor 3 ya, adalah kalau hadis sahih mah sikoh ya hafalannya, kalau hadis hasan mah kurang sikoh ya, kurang cerdas. Sikoh itu cerdas ya, kuat hafalan. Kalau hadis hasan mah hafalannya agak lemah. Hadis ini disebut oleh Imam Tirmidzi, katanya hadis itu hasanun sahihun. Hasan sahih ya begitu. Kemudian kalau dibahas nanti ada sahih li ghairihi dan li dzatihi ya, dan hasan li dzatihi li ghairihi. Tapi ini secara umum bahwa hadis ini adalah hasan ya. Jadi di bawah derajat sahih sedikit. Walaupun di sebagian yang lain disebut hasanun sahihun, hasan juga sahih. Jadi kalau hasan berarti di bawah derajat sahih. Oke, kita jelaskan ya, dan silakan nanti mungkin kalau dalam konteks terjemah dan lain-lain, para santri juga sudah bisa ya, Bapak menjelaskan yang sepengetahuan kajian yang Bapak ketahui ya, bahwa Rasulullah memerintahkan dalam hadis ini untuk bertakwa kepada Allah di mana saja.
Jadi artinya bahwa takwa itu kita kan kadang mengenal takwa itu di masjid ya begitu. Kalau pekerja di kantor gitu. Kalau ibu-ibu pakai jilbab kadang-kadang ke kantor, ke kampus saja. Di rumahnya, di tempat-tempat yang tidak ada mahramnya pun kadang-kadang tidak ya. Itulah mungkin kalau Bapak kasih contoh ya bahwa bertakwa itu di sepotong-sepotong. Makanya kata Rasulullah, bertakwalah di mana saja berada. Gitu. Jadi bukan di tempat-tempat ini begini, di tempat yang lain begitu ya, bukan. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwa bertakwa kepada Allah adalah di semua tempat. Takwa ini kan para santri sudah hafal ya bahwa menurut bahasa itu takwa bisa takut ya, bisa taat ya, patuh, tunduk ya begitu. Dalam bahasa istilah kan takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya begitu. Al-imsalatul nahi anil hawa istilahnya itu pokoknya itu ya. Jadi takwa itu adalah wajtinabun nawahihi. Jadi melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Takwa pun bisa diartikan takut ya. Jadi takutlah kepada Allah artinya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Wa atbi'i, dan ikutilah as-sayyi'ata, kejahatan atau kejelekan, al-hasanata, dengan kebaikan. Jadi ini pun adalah bukan tidak berarti menyuruh kita jahat ya atau jelek, tapi kalau kita sudah melakukan kejelekan, maka ikuti dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan menutup tamhuha ya, akan menghapusnya. Itu akan menghapus. Jadi kebaikan itu akan menghapus kepada kejelekan. Tapi jangan diartikan bahwa baik jelek baik lagi begitu ya, jelek baik lagi gitu ya, bukan ya. Tapi kalau kita mengikuti melaksanakan keburukan, maka ikuti dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menutup terhadap kejelekan itu. Nah, tapi bahasanya minimal tertutup ya. In ahsantum falaha, misalkan dalam ayat. Kalau kita orang berbuat baik, maka kita berbuat baik semisalnya. Tapi lebih baik, lebih bagus ya begitu. Contoh sederhana dalam bentuk pemberian, misalkan kalau orang ngirim ke kita ke rumah ayah nasi dengan telur, nah kita kalau bisa ngasih nasi dengan telur lagi atau dengan daging ayam atau daging sapi ya begitu. Jadi jangan samakan. Nah kalau kita buat kejelekan atau kejahatan atau keburukan, misalkan kita melakukan sesuatu yang oke lah, apa keburukan misalkan, contohnya, misalkan menceritakan orang ya 5 menit, maka kita buatlah kebaikan selama 10 menit ya begitu, atau minimal 5 menit lagi ya begitu, sehingga keburukan yang tadi kita akan laksanakan itu akan terhapus dengan kebaikan yang sudah kita jalankan. Begitu ya, jadi kita ada namanya juga manusia ya, kalau kejahatan itu ada saja. Tapi ingat bahwa ketika kita sudah berbuat ketidakbaikan, maka ikuti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, berperilakulah kepada manusia bihulukin hasanin, dengan khuluk, dengan akhlak yang baik. Akhlak itu kan sebagaimana sudah Anda ketahui ya, dalam pelajaran ilmu akhlak ada mahmudah, ada mamdudah ya, ada akhlak yang baik, ada yang jelek. Mana hal yang baik, mana yang jelek, Anda juga sudah paham ya, dan secara umum orang itu tahu. Tapi yang pastinya bahwa baik dan jelek itu, kalau soleh dan tidak soleh, baik dan jelek dalam perspektif Islam, ya referensinya harus ayat dan hadis ya begitu. Jadi jangan referensi orang. Orang kan kadang-kadang saya mah bager baik ya, tara anu, termasuk tara ke masjid ya, dan tara sholat itu baik. Nah, ya, itu jelek, bukan baik ya dalam ihsan dalam perspektif Islam. Paling dia mah ya baik dan belum tentu soleh ya begitu. Nah begitu ya. Jadi mana akhlak yang baik itu ya, itulah ya kalau diberikan contoh ya berarti Rasulullah ya, karena Rasulullah itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, wa innalaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia ya, agung. Jadi kalau kita mau dapat contoh siapa yang berakhlak baik,
dari mulai sifat ya, sidik, amanah, tabligh dan al-amin dan lain-lain adalah Rasulullah. Maka berakhlaklah seperti Rasulullah. Nah, sekarang apa? Ya, berarti sekarang Al-Qur'an dan Sunnah ya. Gitu. Kemudian ketika Siti Ummul Mukminin Siti Aisyah ditanya oleh sahabat kan, apakah akhlak Rasulullah? Kemudian kata Ummul Mukminin, kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi Quran yang berjalan adalah Rasulullah. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana berakhlak yang baik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya begitu. Nah, berakhlak kepada orang kan orang itu beda-beda ya, Dewi ya. Yang semua nanti apa tuh Fani, orang itu kan macam-macam ya. Jadi kepala sama berburu, otak berlainan. Anda saja 9 orang di pesantren di rumah Quran pasti beda-beda ya begitu. Beda pabriknya ya, beda lahir, beda ibu bapak gitu. Seibu dan sebapak pun kadang-kadang beda begitu. Jadi disinilah kita harus berakhlak ya, bagaimana kayak kita hajian atau umrohan ya, satu kamar, nu hiji hoyongan panas, nu hiji hoyongan AC gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengalah dua-duanya ya, dua-duanya tidak akan betah ya, karena yang satu mau panas tidak usah pakai AC, yang satu mau dingin karena panas ya begitu. Kalau ngikut dua-duanya ya pasti tidak senang, tapi ikuti mana yang terbaik ya di antara berdua. Ya kita sepakati begitu ya. Itu Dinar ya, sepakati mana yang kita sepakat bersama. Jadi kalau di antara kita beda, ya itu manusiawi ya. Jadi itulah kita mesti berakhlak kepada orang. Karena ketika seseorang itu beda dengan kita, jangan dianggap bahwa dia itu tidak baik ya begitu. Dan mungkin itulah wataknya ya begitu. Nah, makanya apa standarnya ya ini ya, standar itu adalah karena hulukul Quran. Jadi ya kalau mereka tidak berakhlak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ya memang kita harus beritahu ya begitu. Oh, menceritakan orang itu nggak boleh karena Islam mengajarkan nggak boleh. Banyak cerita itu yang tidak bermanfaat nggak boleh juga karena Islam mengajarkan makana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang di hadis sebelumnya ya, barang siapa yang berkata beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, maka berkatalah baik atau diam. Mohon maaf ya kalau calon ibu-ibu ini juga berkata banyak, kemudian tidak manfaat juga tidak baik itu ya, gitu. Begitu ya, Dewi. Jadi kalau yang itu pun adalah akhlak ya begitu. Akhlak dalam bicara, adalah dalam komunikasi ya begitu, dalam hal-hal yang lain. Nah, berakhlaknya itu kan luas ya begitu, termasuk makanya yuminu billahi wal yaumil akhir ya, fal yukrim jaro, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu, muliakan tetangga. Termasuk kata Rasulullah ketika kita memasak sesuatu yang kira-kira itu apa namanya menjadi sesuatu yang milaraan ya, milaraan bahasa Indonesianya apa ya milaraan? Nyakitin, Pak. Bukan, milaraan bukan nyakitin. Jadi kalau kita masak daging harum sama orang teh mau. Oh, bikin orang mau. Ya, milaraan bahasa Sundanya. Ada yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesianya bikin orang mau? Bikin ngiler ya sih. Ya, jadi kalau kita buat yang seperti itu kata Rasulullah, kalaupun kita masak daging, perbanyak airnya begitu ya. Kasih airnya dan tulangnya, walaupun tidak dikasih dagingnya. Artinya bahwa kalau kita dalam konteks bertetangga, kalau ada hal yang sekiranya milaraan, bau daging atau bau asinnya, orang mauin ya, gara-gara bau asin itu adalah milaraan. Asinnya harus dikasih ya, apalagi asinnya maroti ya begitu. Anda pergi ke Pangandaran bawa asinnya maroti ya begitu, pasti goreng bau ya kepada orang itu kan itu milaraan namanya. Milaraan itu apa ya? Jadi orang mau gara-gara itu ya begitu. Kalau ngiler mah jelek ya, ini bukan milaraan, bukan jelek, milaraan mah ya apa ya bahasa Sundanya ya, milaraan bahasa Sundanya. Ngabibita, Pak. Ngabibita ya. Orang merasa mau karena kita itu. Kalau bisa ya kata Rasulullah begitu. Kalau masak daging perbanyak airnya walaupun tidak dikasih dagingnya, ya kasihlah airnya ya begitu. Tetangga itu. Jadi wa khaliqin nas bi khaliqin hasan ini adalah percakapan yang panjang ya karena kalau Anda sudah bersuami, sudah beristri ya, kemudian punya anak, di situ ada mertua dan sudah menjadi bapak sendiri karena istri dan suaminya sudah milik kita begitu ya. Dan sebaliknya. Itu orang yang tidak bisa berakhlak yang baik itu biasanya itulah ya jadi tidak baik dengan keluarganya. Dapat suaminya dianggap miliknya sendiri ya, padahal suaminya itu besar karena ada bapaknya dan ibunya. Atau sebaliknya, kita punya istri dianggap istrinya itu milik segala-galanya ya begitu, padahal istri dan istrinya itu adalah
awalnya milik bapak dan ibunya ya, walaupun sudah menjadi istri adalah milik suami. Ini yang memang ada berakhlak itu kan, yang panjangnya itu bagaimana berakhlak kepada Allah ya, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada makhluk ya, kita manusia, kemudian dan makhluk yang lain, termasuk berakhlak kepada misalkan lingkungan ya. Kalau Anda orang biologi, bagaimana ketika kita menanam sesuatu, di situ ada oksigen yang kita tanam ya untuk memakmurkan orang bisa panjang usia sepabiahnya begitu ya. Karena oksigennya kita tanam melalui tanaman. Itu berakhlak untuk kebaikan orang. Bagaimana kita tidak merusak hutan ya, kita tidak menghancurkan pohon-pohon ya, karena itu daya serap air, itu berakhlak kepada makhluk ya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Banyak sekali ya kaitan dengan akhlak dalam konteks penerapan keseharian ya, termasuk Anda berakhlak kepada guru ya, gitu, kepada dosen ya, dan kepada utamanya kepada orang tua. Sehingga kepada orang tua sendiri ya, Dewi, itu memang Allah menyebutnya kaulan karima. Di Quran itu ada kaulan karima, kaulan sadida, kaulan ma'rufa. Jadi ada kata yang baik kepada semua orang. Tapi baiknya kepada orang tua itu karima, yang mulia. Baiknya kepada kakak tingkat kita itu kaulan sadida ya, perkataan yang bagus tapi beda. Kemudian baik juga kepada sesama, kepada anak buah kita ya, kepada di bawah kita, yang ma'ruf, berbaik ya, kaulan ma'ruf. Tetap harus baik. Tapi kebaikan ini memang dalam dibahasakan dengan bahasa itu ya, kalau kepada orang tua muliakan ya begitu. Kalau kepada yang lebih tinggi hormati sebagai senior. Kepada di bawah kita juga hormati sebagai junior ya begitu. Itu pun adalah berakhlak. Dan ini memang adalah pembelajaran, sehingga Imam Nawawi menyampaikan 40 hadis ini ya, Arba'in ini adalah memang kebanyakan bagian dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan keseharian ya begitu. Termasuk dalam di hadis yang ke-18 ini. Panjang teuing ya, barangkali ada yang bertanya dari sini, silakan. Dari mulai bertakwa di mana saja, kemudian mengikuti kebaikan, kejelekan yang kebaikan, dan berakhlak yang baik ya kepada manusia ya, termasuk kepada makhluk-makhluk yang lain. Barangkali ada yang komentar dari hadis ke-18 ini atau bertanya, silakan. Sambil Bapak minum dulu. Cuma kalau di sana Bapak minum dikasih ya, di sini mah minum sendiri ya. Jadi mangga. Kalau yang mau komunikasi mangga, kalau yang mau nanya silakan. Sumaya, Rofa, Dinar, Pani, Nenti. Ini baru cuma ini ya. Cuma 8 orang ya. Dewi, Nenti, Pani, Dinar, Rofa, Sumaya. Satu lagi? Ada lagi di sini nih. Satu lagi. Serevin, Sherly, Nabila. Oh iya. Nabila. Oke, Serevina, Sherly, Nabila ya begitu. Silakan kalau ada yang komentar mangga. Dinar, mau nanya nggak Dinar? Tentang bertakwa dan hadis ke-18. Kalau ada, Bapak sambung ya ke hadis. Masih ada 12 menit lagi ya, sampai 8:30 ya. Biar agak panjang. Tapi ini hadisnya panjang ini. Cukup ya. Tapi ini hadisnya hadis yang ke-19 mah panjang. Mau dibahas sekarang, mau minggu depan. Dibuka speakernya, Dewi. Mungkin di ini aja Pak, hadis 19-nya karena panjang dilewat, terus sekarang hadis 20 yang pendek. Jadi minggu depan kalau pertemuan lagi bahas yang 19 yang panjang. 19, boleh lah gitu ya. Oke ya, supaya tidak kemalaman juga, mahasiswa juga kasihan ya.
Hadis yang ke-20 dulu ya. Bapak ikuti sekali, mahasiswa santri sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam hati an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Ulangi, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Rasulullah ya ini mah. Karena jadi fi'il dari fa'il ya. Bukan Rasulullah, bukan Rasuli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil aula. Idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Apa ulangi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah aula. Nubuwatil aula. Idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Hadis ini dari Abi Mas'ud ya, Uqbah bin Amr bin Ansori Al-Badri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya inna mimma adrokan nas, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari perkataan kenabian, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwah, ya, sesungguhnya dari sesuatu yang diketahui oleh manusia, adroka dikehendaki ya, atau diketahui, telah dikenal, adroka wa adrokan nasu min kalamin nubuwah al-ula, dari kalam nubuwah, dari kalam nabi, dari perkataan nabi yang pertama ialah idza lam tastahi, bila idalam apabila tidak tastahi kamu malu, fasnah ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Jadi hadis ini menerangkan tentang awal sebagaimana yang kita ketahui dari nubuwah, dari kalam nubuwah awalnya nabi, nubuwah kenabian adalah idza apabila lam tastahi, tidak malu, fasnah masita, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Para santri sekalian, bahwa iman itu situ nabinun ya, 77 bagian, dan al-haya bid'una minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi hadis ini menerangkan tentang malu ya, begitu. Bahwa orang yang tidak malu itu, kata Rasulullah, adalah silakan berbuat ya sekehendak hatimu. Jadi nubuah yang diajarkan, yang pertama diajarkan dari nubuah Nabi adalah tentang malu. Al-haya'u minal iman ya, haya itu adalah bagian daripada iman. Jadi bagi orang yang tidak punya rasa malu ya, bukan tidak punya kemaluan, tidak punya rasa malu, maka kata Rasulullah, pasna masita, silakan berkehendak sekemauan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Di Sahih ya, begitu. Nah, para santri, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang malu. Maka judulnya pun malu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka sudah hilang sebagian imannya. Jadi ada orang yang ya berperilaku seperti binatang dan lain-lain, melakukan kemaksiatan di depan orang, mengupdate perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh, yaitu binatang. Dan memang itulah orang yang tidak beriman ya. Bagi orang yang tidak beriman ya memang tidak akan ada malu. Maka kata Rasulullah disindir ya, pasna masita ya, silakan lakukan aja ya gitu, sekehendak kamu. Jadi memang bagi orang yang, apalagi sekarang ya sudah disebarkan, dipublish melalui dunia internet gitu, yang perempuan-perempuan yang tidak punya rasa malu ya begitu. Kemudian ya hal-hal yang negatif yang lainnya begitu ya. Ini sudah dimuat dan sudah dipublish di tempat-tempat umum. Sehingga orang berperilaku jelek pun ya sudah tidak malu lagi. Makanya dalam konteks hadis ini silakan perkuat rasa malu ya, terutama ini calon ibu-ibu,
karena malu ini adalah bagian daripada iman. Kalau sudah tidak ada rasa malu, berarti imannya sudah kurang. Bahkan kalau sudah tidak ada malu sama sekali, berarti sudah tidak ada iman. Maka oleh Rasulullah disindir, masih tak saja silakan berlaku seperti yang dikehendakinya ya, sekehendak hatinya. Jadi inilah hadis ini menyampaikan bahwa sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal, jadi sebagian ya yang sudah dikenal oleh kita dari perkataan awal nubuah ya, awal kenabian adalah malu. Jadi kalau ada orang yang tidak punya rasa malu berarti dipertanyakan imannya. Jadi salah satu tolak ukur orang itu beriman malu ya, tapi bukan malu bertanya sesat di jalan, bukan ya. Jadi malu begitu harus bertanya gitu ya. Jadi tidak malu dalam konteks kebaikan mah begitu. Kita bertanya, kita melakukan komunikasi ya begitu. Maksud di sini adalah malu supaya tidak berbuat kejahatan ya begitu atau kejelekan. Barangkali itulah ya ringkas di sini ya tentang al-haya minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman, dan dari sebagian iman 77 cabang itu haya itu bagian tina cabang itu ya, bagian dari cabang minal iman, dari iman. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka imannya juga dipertanyakan. Begitu Dinar, Rofa, Sumayah, Sherly, Nabila, Dewi, dan lain-lain ya. Nanti tadi mana nanti di sebelah sini ya. Oke, dari situ barangkali ya ada yang bertanya di sesi ke-20 tentang malu ini. Mungkin dalam konteks amalannya kita keseharian ada mahasiswa yang perlu komunikasi dengan Bapak ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bagaimana tentang malu ini. Silakan, Dewi. Malu bagian dari iman. Kayaknya cukup lah ya, silakan dihafal saja ya. Kata Rasulullah SAW, Inna mimma adrokan nasu min kalami nubuwah al-ula idalam yatastahi fasnah masih tak. Sambil dihafal ya, silakan dihafal. Inna mimma adrokan nasu min kalami nubuwah al-ula al-aula idalam tastahi fasnah masih tak. Jadi dari 70 cabang iman itu yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah ya, dan di antara yang paling di bawah itu adalah membuang duri di jalan. Dan al-haya bagian dari iman ya, dari 70 cabang iman itu. Oke, kalau ada yang nanya, barangkali itu dulu ya pertemuan kita pada malam ini. Insya Allah kita sambung ya di setiap, kalau sempat nanti mahasiswa tidak ada gangguan, Bapak tidak ada gangguan ya, setiap malam Selasa boleh lah ya, malam Rabu sekarang ya. Malam Rabu atau malam Jumat ya begitu. Nantilah kita, Bapak pun sebetulnya punya jadwal pengajian ya malam Jumat, malam Rabu dan malam Jumat. Nah, nanti kalau di malam Rabu ada jadwal, nah kita geser ke Jumat ya. Kalau malam Jumat ada jadwal, kita geser ke malam Rabu. Barangkali bolehlah Dewi ya, nanti dan teman-teman mahasiswa sekalian kita jadwalkan ya untuk menamatkan, mudah-mudahan segera tamat ya. Ini baru 20 juga kurang 1. Mudah-mudahan di semester ini selesai ya. Ada 2-3 hadis setiap kali pertemuan kalau waktunya cukup. Kalaupun diperpanjang nanti juga Anda lupa ya, kemudian waktu Anda juga mungkin pakai yang lain juga. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat ya, pembelajaran khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya untuk para santri. Demikian dari Bapak, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dikembalikan ke Dewi, mangga untuk ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deden yang telah memberikan materi dari hadis 17 sampai hadis 20. Karena
kajian pada malam ini sudah selesai. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Bapak juga undur diri ya. Dewi ya untuk Ya, semua Bapak, ya. terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Ayo. Selamat ya untuk melakukan kegiatan